Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu adapun segala puji itu lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Wal aqibatu adapun akhlak akhir yang baik itu lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Aqibah itu artinya akhir yang baik. Wala udwana, dan tidak ada permusuhan illa ala zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Kalau ente nggak dizalimi dia, ya jangan kamu zalimi, gitu loh. Jokowi itu nggak pernah ngapa-ngapain ente. Kalau ente zalimi, ini geruduk rumahnya, ijazahnya A, B, C, D, anaknya PKI, anaknya apa? Nggak tahu orang-orang apa sih maksudnya? Ya ternyata. Wala udwana, tidak boleh kau memusuhi orang-orang yang tidak menzalimi. Saya nggak pernah ngapa-ngapain ente demo saya ke rumah saya itu ngapain? Bang Zul nggak pernah ngapa-ngapain ente. Terus ente, saya duga dia itu apa? Istrinya palsu. Gimana? Nggak bisa. Wala udwana, apa wala udwana? Tidak boleh ada permusuhan. Nisa maju, Nisa sama siapa itu? Anak maju depan. Wala udwana, tidak boleh ada permusuhan illa ala zalimin. Ayo dimaknai tafsir. Dimaknai ya. Ditulis, dikasih arti kitabnya itu. Jangan didengerin saja. Wala udwana, dan tidak ada permusuhan illa ala zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu adapun salawat wassalamu dan salam itu ala khairi khalqihi, semoga atas sebaik-baik makhluknya. Siapa dia? Muhammadin, yaitu Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, ajma'ina, hali semuanya. Ya, nggak ada dzurriyyatihi. Alihi dengan dzurriyyatihi itu beda. Alihi di dalam kitab Jauharatul Tauhid itu dibagi menjadi 3. Keluarga Nabi itu siapa? Pertama, fi maqamid du'a al-'asi wal usad wa murtakib. Jadi para pelaku maksiat, orang-orang ahli maksiat, pelaku dosa, ini keluarganya Nabi. Ini apa? Level fi maqamid du'a. Jadi orang-orang ahli maksiat itu keluarganya Nabi. Justru inilah yang paling berhak disyafaati. Itu fi maqamid du'a. Begitu Pak Andre ya. Doa fi maqamil mu'minin. Ya, makomnya orang-orang mukmin, maka semuanya, antum kita semuanya keluarganya Nabi. Maka Imam Nawawi mengatakan keluarga Nabi itu orang-orang yang amanabi, orang mukmin. Ketiga, siapa? Zurriyatin Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, jadi ada 3. Jadi kita semuanya keluarganya Nabi. Jangan diklaim satu aja. Nah, ini kalau orang nggak ngaji itu ya nggak tahu bahwa kita ini juga keluarganya Nabi. Maka kalau anak turunnya Nabi nggak cinta nggak muslim, yuk nggak keluarganya Nabi. Ya. Wa ba'du, dan setelahnya, fa innal 'abda, maka sesungguhnya seorang hamba al-mudzniba, yang pendosa. Ini namanya fi maqamit tawadhu. Walaupun ulama, tapi dia merasa dirinya pendosa. Sungguhnya hamba al-mudzniba, yang penuh dosa ini. Ya, siapa dia? Muhammad ibn Abi Bakrin, yaitu Muhammad ibn Abi Bakrin rahimahullahu alaihi. Ba'da turi khawdihi, setelah panjangnya menyelaminya dia fi bahri dzunubi, di lautan dosa. Setelah banyak melakukan dosa. Tapi dosa ulama dengan dosa orang awam itu ya beda. Kalau kita santri nggak sholat jamaah itu dosa, betul? Nggak sholat jamaah kan dihukum. Nah, kalau orang awam nggak sholat jamaah nah gitu, jadi dosanya beda. Jadi merasa berdoa, ini maqam tawadhu. Qaulihi, ketika setelah panjangnya dia menyelami samudra atau lautan dosa.
wal isyani dan maksiat dan kemaksiatan, talaba meminta mencari siapa dia abdun ridha rahmani, pada ridhonya Allah yang maha rahman. Ridha maf'ulun bihi mansub, alamatu nasbihi fathah muqaddar. Minta apa lagi juga? Mukhalafat syaitan. Untuk apa? Untuk menyelisihi syaitan agar tidak menjadi pengikut syaitan. Wan najata, dan minta an-najata. Apa artinya an-najata? Minta selamat minan nirani, dari api neraka. Wa dukhula, minta masuk hidaril jinani, di rumah surga. Walam tasmah, dan tidak membiarkan lahu baginya dia siapa nafsuhu dirinya suruka sabilil aman, yaitu meniti jalan keamanan. Karena apa? Banyak dosa. Kemudian apa? Ghaira, tetapi walaupun banyak dosa, banyak maksiat, ya, ghaira annahu, hanya saja sesungguhnya dia abdun itu wajada, mendapati siapa abdun fi hadisi khairil insani, di dalam hadisnya sebaik-baik makhluk. Siapa itu sebaik-baik makhluk? Sahibil mu'jizati wal burhan, yang mempunyai mu'jizat wal burhan, dan burhan hujjah. Annahu, sesungguhnya dia sallallahu alaihi wasallam itu qala, berkata siapa? Rasulullah mengatakan, apa man, adapun orang yang itu jamaah mengumpulkan siapa dia, man arba'ina, pada 40, apa nih? Hadisan, hadis, fahuwa, maka adapun dia itu fil afwi, diampuni, wal ghufran, dan diampuni. Apa bedanya afun sama ghufran? Afun, afun biasanya rabbi firli warhamni wa'afini wa'fu anni, apa ighfir wal af, ya, iya, apa bedanya ghafara dengan afa? Al-ghufran, baik disengaja atau tidak, baik kita sadar atau tidak, tahu atau tidak, wis pokoknya kita ngaku dosa, Allahumma ighfir. Tetapi kalau afun itu apa? Yaitu dosa yang benar-benar dia tahu. Makanya ente habis bersalah sama orang, afwan ya akhi, bukan ghufran ya akhi. Tapi afwan ya akhi, afwan ya akhi. Ya, jadi apa adik-adik? Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka dia insya Allah diampuni oleh Allah. Ada hadis lain dikatakan Rasulullah mengatakan, barang siapa hafal, bukan mengumpulkan, hafal 40 hadis, maka apa? Dia akan dibangunkan surga oleh Allah. Makanya saya menulis silsilah arba'ina hadisan, yaitu mata rantai 40 hadis. Pertama tentang akidah, kedua tentang ibadah, ketiga tentang akhlak, keempat tentang muamalah, kelima tentang jinayah. Ya, siapa tahu bisa masuk surga gara-gara kitab arba'ina hadisan. Jadi saya tulis buku ini, 40 hadis tentang akidah, 40 hadis tentang ibadah, 40 hadis tentang apa? Nah, tentang muamalah, 40 hadis tentang jinayah, 40 hadis tentang akhlak. 40. Halo. Nah, walaupun kita yang orang jurumi ya, yo imriti. Sekarang saya ini sudah tua. Wis makomnya makom apa? Bukan makom rasionalis, wis makom sing biasa-biasa wae, sing ibadah wae. Gantian yang ngajari ilmu akal, ilmu makulat, itu Ustaz Zul, Ustaz Aan, teman-teman semuanya. Ya, Pak Imam, Pak Andre, ganti itu saya. Ajar usul fikih, ajar qaidul fiqhiyah, ajar nahwu shoroh. Saya ini udah tua Pak Imam, misalnya tak golek jalan lain menuju surga.
Nanti sebentar lagi saya nggak ngajar nahwu, saya ngajar akhlak. Ganti Pak. Ya. Itu. Baik. Fajama'a maka mengumpulkan siapa al-abdu hamba arba'ina pada 40 apa nih hadisan hadis. Mengumpulkan 40 hadis. Bila asanidi dengan sanad-sanad al-mutassilati yang sambung ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil masyayikh dari guru-guru al-mutaakhirin yang terakhir-akhir, maksud guru-guru sekarang kontemporer pada zamannya. Wal a'imah dan imam-imam al-kibar yang besar, kibar itu jamak taksir. Wa yarwi dan meriwayatkan siapa kullu ahidin setiap orang an ba'di sahabati dari sebagian sahabat. Wa zada dan menambahi siapa al-abdu, saya tidak hanya menerangkan satu hadis tapi tak tambahi apa asal-asalnya sahabat dan cerita-cerita yang bermanfaat. Wazada dan menambahi siapa al-abdu fihi di dalamnya 40 hadis. Ma pada apa-apa yaliku yang cocok yang sesuai apa ma bihi dengannya arba'in minal mau'izati dari apa? Dari apa? Dari mau'izah ma'izah. Wal hikayat dan cerita-cerita al-masmu'ah yang pernah kami dengar minal ulama'i dari ulama-ulama al-madhkurina yang disebutkan fil akhbari dengan fil akhbari dalam khabar-khabar wal athari dan asar-asar. Tujuannya semuanya itu apa? Asa semoga ayak mana menjadikan aman siapa ya abdun min khusni min sukhtil malikil jabbar dari murkahnya seorang raja yang maha agung. Barangkali nulis 40 hadis, kisah-kisah, cerita-cerita ini membuat saya aman dari siksanya Malik yang maha jabbar. Jadi tujuannya ikhlas lillahi ta'ala gitu deh ya. Jadi kitab itu kalau ikhlas lillahi ta'ala nilainya beda dengan kitab yang dikarang karena pesanan orang. Beda. Saya ini ngarang puluhan kitab itu memang beda. Kitab yang lillahi ta'ala yang khalis itu manfaat berkahnya beda. Tapi kalau kitab pesanan, dia manfaatnya biasanya temporal. Maka misalnya saya mencetak sebuah buku, dipesan orang, Ustaz pesen kitab 3.000, karangkan kitab ini. Saya karang kan 2 minggu jadi. Tapi ya manfaatnya temporal ya, enggak semanfaat manhaji. Saya tadi malam ditelepon orang dari Pekanbaru. Ustaz kita mau bikin pelatihan apa? Pelatihan ABCD. Mesen kitab Ustaz berapa ratus. Tolong buatin kitab. Nah itu kita pesen. Ya, jadi enak hidup saya itu ya. Ngarang dipesenin kitab ya. Kalau antum misalnya kan Pak Andre dipesenin donat. Pesen apa? Pesen donat. Mana donatnya sudah nggak pernah ada ya. Pesen donat, lalu saya pesen kitab. Nah, jadi saya ngarang kitab ini bisa 3 hari 5 hari. Ya. Jadi ya. Gampang, yang penting otaknya ada. Nah, kau minta skripsi model apa? Nggak buatin 2 hari jadi. Oh gini. Yang penting tahu ilmu. Tapi hal gitu ya, kamu nggak punya ilmu, harus dihajar dulu. Bagaimana caranya nulis? Bisa kayak gitu ya nggak bisa. Ya lama prosesnya. Lanjut. Itu tujuannya. Wajib dan mendapati siapa dia abdul munahu pada keinginannya fil akhirati dan akhirat minal hakimi dari Allah yang maha bijaksana as-sattari yang maha menutupi segala salah dan dosa. Berkahnya apa-apa andi berkarokatimah dengan berkahnya apa-apa jamaahnya mengumpulkan siapa dia man abdul minal ahadisi dari hadis-hadis wal akhbari dan dari khabar-khabar. Wa altamisu dan wal tamasa dan mencari memohon siapa dia doa pada doa minan nadirina dari orang yang mempelajari fihi di dalamnya
wal wa'idin, dan orang yang menjadikan mau'idhah minhu darinya kitab ini. Farahimah, semoga merahmati siapa Allah man pada orang yadhkuruhu, mengingat siapa manhu padanya, mu'allif biddu'ai, dengan doa, wala yansahu, dan tidak melupakannya. Nanti kita didoati, semoga kita didoakan penulis ini karena kita mempelajari, semoga kita dapat rahmat, dan kita doakan balik semoga apa yang kita lakukan ganjarannya juga mausulah kepada sahibi hadzal kitab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu akrihum wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waj'al qabrahu min rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran walhidna bihi 'ala al-iman wal islam wa 'ala shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah 'ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Al-haditsu al-awwalu, adapun hadis al-awwalu yang pertama, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, adapun orang-orang yang punya kasih sayang, orang baik, yarhamu, semoga merahmatihum pada mereka siapa, ar-rahmanu, Allah yang maha rahman. Jadi ente itu kalau punya sifat rahman, dirahmati oleh Allah yang maha rahman. Maka dari itu adik-adik, irhamu, rahmatilah, sayangilah siapa kalian man pada sesuatu yang fil ardi, di dalam bumi, maka yarhamkum, akan merahmatikum pada kalian man siapa orang yang fis sama'i, di langit. Jadi kalau anda sayang kepada segala sesuatu yang ada di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Sayang pada siapa? Pada siapa saja. Ya Bang Zul, pada Zubaidah, pada Kefira, pada Fauza, satu lagi Aulia, 4. Saling sayang menyayang. Nah, pada hewan sekalipun disayangi, dicintai, ya, maka kita dalam kitab fikih itu dilarang kencing atau BAB di tanah yang berlubang. Kenapa? Karena nanti ada semut, ada hewan yang berumah di situ. Maka ada dikisahkan ulama itu tiap hari kerjaannya apa? Makanin semut di rumah. Makanin semut. Ya, maka saya ngerawat ikan itu, tujuannya apa? Bismillah, semoga saya dapat saya ngerawat ikan itu di pinggir-pinggir jalan. 3 zebul, Bismillah, semoga dapat pahala, tiap hari kasih makan, semoga dapat pahala, rahmat, seneng. Urusan anda disayangi balik sama yang kamu sayangi itu urusan lain, ya maksud. Yang penting kau suka sama dia, sayang sama dia. Dia nggak suka sama kamu, ya nasibmu. Ya kan? Begitu. Itu kan Pak Andri kok nggak setuju gitu. Ya, sama siapa saja. Baik. Jadi yang di langit akan menyayangi kita. Ya, suatu saat Imam Ghazali itu lagi ngarang kitab, adik. Kemudian dia melihat ada lalat hinggap di tintahnya, mihdahnya. Diambil, akhirnya dikasih minum, dicelupkan ke air. Falamma tufiya al-Imamul Ghazali, ketika Imam Ghazali meninggal dunia, ra'ahul jumhurul ulama. Para jumhurul ulama melihat dia, bahwa dia itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama bertanya kepada dia, sebab apa kamu dimasukkan surga oleh Allah? Abi zuhdika, au bi ilmika, au bi ijtihadika, au bi wara'ika? Imam Ghazali mengatakan enggak, tapi dengan rahmatnya Allah. Rahmat apa? Suatu saat saya ketika nulis buku, ada lalat
minum tinta saya ambil, saya kasih minum. Itulah Allah merahmati. Makanya kan ada cerita hadis sahih, ada seorang pelacur masuk surga gara-gara apa? Bantu ngasih minum anjing yang kehausan dengan apa? Sepatunya. Nah, sebaliknya hadis sahih menceritakan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara punya kucing dikasih kurungan, tidak dikasih makan, mati, tuh kan? Na'udzubillah. Baik. Wa fi hadzal al-khabaru, adapun khabar itu bitamami, sudah sempurna. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan di dalam yang sesuai dengan hadis ini. Hikayatun, ada hikayat Pak Aan. Apa hikayatnya Pak Aan? Hikayatnya adalah mana tadi hilang. Udah tua itu begini. Mana ya? An Umar, dari Umar radhiyallahu taala anhu, kana ada siapa Umar itu yamshi, suatu saat jalan-jalan siapa Umar fi sakakil Madinah, di gang-gang lorong-lorong kota Madinah. Suatu saat Umar bin Khattab jalan-jalan di gang-gang lorong kota Madinah, fara'a, melihat siapa Umar sobian, pada anak kecil, karena ada fiyati itu di apa? Fiyati itu di tangannya ya sobi, usfurun, adalah apa? Usfurun, burung kecil. Wakana, dan ada siapa sobi itu yang abu, main-main siapa sobi bi, dengan burungnya, burung bednya dimain-mainin, farahimah, kemudian merahmati, kasihan lek burung itu dimain-mainin nanti mati. Anak kecil kan kayak gitu, main-main nggak jelas. Kamu tahu ini tuh, pecah. Itu dari tadi pagi ada anak-anak kecil apa main-main ngelemparin batu di situ. Ya, anak kecil ya kayak gitu. Hah? Anak kecil itu gitu. Itu potong dari tadi dilemparin anak-anak. Jadi ada anak kecil mainin burungnya. Kemudian Umar merasa kasihan dari kalau usfura, pada itulah burung. Fashtarahu, kemudian membeli siapa Umar hu, padanya burung, minasabi, dari anak kecil tersebut tak beli. Fa'ataqahu, kemudian melepaskan siapa Umar hu, padanya burung, burungnya dilepaskan oleh Umar. Falamma tuwfiya, ketika meninggal dunia siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ra'a, melihat hu, padanya Umar siapa al-jumhur, golongan banyak daripada ulama, melihat fil manami, dalam tidurnya. Banyak ulama memimpikan bertemu dengan Umar, fasa'aluhu, kemudian bertanya siapa jumhurhu, padanya Umar, nanya an halihi, tentang keadaannya. Mar, gimana kamu sekarang? Faqalu, kemudian berkata siapa mereka, ma fa'alallahu bika, ma, pada apa, fa'ala, melakukan siapa Allahu, Allah bika, padamu, apa yang dilakukan oleh Allah padamu? Allah berkata siapa Umar, ghafara li, ghafara, mengampuni siapa Allah li, padaku, Allah mengampuniku. Watajawaza, dan apa? Watajawaza, dan apa? Memaafkan siapa Allah, anni, dari saya, Allah memaafkan saya, maafkan saya. Qalu, berkata siapa para jumhur, fi ayyi syai'in, sebab apa Umar kau dimaafkan oleh Allah? Bijudika, apakah dengan dermawananmu? Au bi'adlika, dengan keadilanmu jadi khalifah? Au bizuhdika, atau dengan zuhudmu? Qala, berkata siapa Umar, lamma wada'tumuni, tatkala meletakkan siapa kalian ni pada saya, fil qabri, di dalam kubur, ketika kalian meletakkan saya dalam kubur, wasatartumuni, melurupi, apa melurupi, menutupi siapa kalian nih pada saya, biturabi, dengan debu, ketika kau menutupi saya dengan debu, mengubur saya. Wataraktumuni, meninggalkan siapa kalian nih pada saya, wahid, dan hal sendiri. Ketika kau sudah selesai menguburkan saya ditinggal sendiri.
Fadakhala maka kemudian masuk alayya atas saya siapa malakani dua malaikat mahibani yang sangat menakutkan. Toro maka terbang apa akal gue. Akhirnya apa? Saking ketakutnya gemetarnya. Akalnya sampai enggak sadar. Warta'adat dan kemafasili min haibatihima. Warta'adat dan bergetar apa mafasili, yaitu rusuk tulang-tulang saya. Min haibatiha min baitihi min haibatihima, dari apa? Haibahnya dua malaikat tersebut. Wa akhadani kemudian meletakkan atau mengambil siapa dua malaikat ini pada saya. Wa ajlasani kemudian mendudukkan siapa dua malaikat ini pada saya. Wa arada dan ketika menghendaki atau menginginkan siapa dua malaikat an yas'alani, untuk menanyai siapa dua malaikat ini pada saya, ketika dua malaikat mau nanya saya. Fasami'tu maka kemudian mendengar siapa saya nidaan pada suara, nidaan pada panggilan minal hatif dari suara tanpa lupa. Tiba-tiba ada suara yang memanggil. Bagaimana suara tadi? Uturuka, tinggalkanlah siapa kalian berdua, hei malaikat, abdi pada hambaku Umar. Wala tukhawwifahu, jadi wazan fa'ala yufa'ilu, khawwafa yukhawwifu. Wala tukhawwifahu, janganlah kau menakut-nakuti siapa kalian berdua, hu padanya hambaku. Fa inni maka sesungguhnya saya itu rahimtuhu merahmati siapa saya, hu padanya abdun. Wa tajawaztu dan memaafkan siapa saya anhu darinya. Kenapa? Sebab apa? Li'annahu karena sesungguhnya dia itu rahimah mengasihi siapa dia, abdi, usfuran pada burung emprit, fit dunia di dalam dunia, farahimtuhu maka merahmati siapa saya, hu padanya dia abdun, fil ubadi akhir. Gara-gara apa? Sayang sama burung. Maka jadi orang tuh nggak boleh jahat-jahat. Itu merahmati burung, apalagi merahmati manusia. Iya. Apalagi ngerahmati temennya. Paham? Halo. Apalagi? Antum silakan nyari burung gitu. Burungnya dirahmati. Hikayatun, adapun ini itu hikayat ukhra yang lain. Karena ada siapa abidun ahli ibadah, ada seorang ahli ibadah min bani Israil di bani Israil. Marra itu melewati siapa abid ala kathibin minar rimali, ya, atas apa tumpukannya rimal. Apa artinya rimal? Pasir. Padahal waqad asoba telah mengenai Bani Israil, pada Bani Israil apa? Maja'atun, kelaparan. Suatu saat ada seorang ahli ibadah jalan-jalan melewati tumpukan-tumpukan pasir yang mana orang Bani Israil lagi kelaparan, paceklik. Fatamanna kemudian berandai-andai siapa Bani Israil, siapa abid, fi nafsihi di dalam dirinya, anna bahwa sesungguhnya ini laukana daqiqan, andai kata dia itu tepung, la usbi'ah maka akan membuat kenyang siapa saya, butuna Bani Israil, pada perutnya anak-anaknya Israil. Oh, andai kata ini tumpuan pasir ini apa milikku, andai kata ini ini adalah makanan, maka tepung, maka apa? Tak kasih makan mereka semuanya. Fa'auha maka kemudian mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila nabiyyin kepada seorang nabi min anbiya'im dari nabi-nabi mereka, ankul untuk apa? Katakanlah kamu li fulanin kepada fulan tadi ahli ibadah yang
berandai-andai mau mengasih makan perutnya anak Bani Israel. Qul, katakanlah siapa kamu, wahai Nabi fulanin, untuk fulan, annallaha, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu qad aujaba, telah mewajibkan siapa Allah laka untukmu minal ajri, dari pahala. Malau kana, andai kata ada apa turab, itu apa air beriman, itu daqiqan, tepung, fatasaddaqta, kemudian bersedekah siapa kamu bihi, dengannya tepung, faman rahima ibadallah yarhamuhullah. Tuh, dapat pahalanya. Maka kan hadisnya yang sahih ada kan pernyataan apa? Apa? Man hamma bi syai'in wa lam ya'mal falahu hasanah. Barang siapa rencana pengen melakukan kebaikan kok nggak dilakukan, dapat pahala. Betul. Nah ini nih berandai, oh Allah, ini andai kata ya pasir ini adalah tepung, maka tak kasihkan makan Bani Israel. Allah ngasih lewat mewahyukan kepada nabinya, kamu dapat pahala sebagaimana apa yang kamu angan-angankan. Loh, sekarang begitu. Andai kata saya punya uang, maka kalian semuanya akan saya kasih uang, dapat pahala. Gitu loh, Rek. Jadi mumpung anda ini miskin, ya wis lah. Ya, berandaian, ndailah mumpung miskin. Kalau kaya beneran ya belum tentu. Walhamdulillah mumpung miskin. Ya Allah, andai kata ini. Ya, saya itu biasanya apa? Kalau kemana-mana ke kamar mandi, lihat kamar mandi baik, bagus, itu apa? Doa, ya Allah, saya ingin punya kamar mandi ini di Darul Nuhat. Al-Fatihah. Mengunjungi tempat bagus, ya Allah, saya ingin ini apa? Untuk santri-santri. Ya semoga makbul. Sekarang adanya begini, ya begini. Ya emang nasibmu juga begini. Ya dulu antum kalau tahu Pak Zul sama Pak Aan itu nggak begini. Ini kamarnya Bang. Di sini kamarnya. Nah, di pojok sini ya. Ini kamar ini dulu. Kamarnya jelek. Ini dulu kamarnya Bang Zul. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Rumahku mana? Rumahku di sini. Jadi rumahnya Bang Zul itu rumahku selama 5 tahun. Ngajinya di mana? Lailah Arabiyahnya di mana? Ini apa? Dulu ini bangunannya segini. Jadi kalau Lailah Arabiyah sama apa? Parkiran. Iya, situ parkiran. Asram itu dulu parkiran. Ini dulu Lailah Arabiyah, kemudian apa? Ngaji kajian sore. Kan enak, sudah ada kipasnya, ada mic-nya, ada keramiknya. Dulu ndak terpal, bukan karpet, terpal digelar. Alhamdulillah, ya jadi orang. Maka bukan besarnya gedung dan lengkapnya fasilitas yang mengantarkan Anda menjadi orang besar, tapi besarnya cita-cita dan keinginan Anda, kunci utama kesuksesan Anda. Dulu nggak ada kipas, itu nggak ada, tanya ini. Ya, yang ada nyamuknya Pak, banyak. Jadi yang dulu pejuang-pejuang yang mondok itu. Lanjut. Ta'ala fa inna dhalikal abda, karena sebab apa? Fa inna dhalikal abda, karena sesungguhnya itulah hamba. Lamma rahimat, tatkala merahmati siapa hamba ibadallah, pada hamba-hambanya Allah, yaquluhu, berkata siapa hambahu padanya qaul, lau kana hadza daqiqan, andai kata ini tepung pasir ini, la ushbi'un nasa, fawajada, kemudian mendapati siapa dia ats-tsawab, pada pahala, kama sebagaimana lau fa'ala, andai kata sebagaimana
melakukan siapa dia. Wis muqaddimah sampai sini. Semoga bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah.